Pancasila dengan semangat ya. Dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3. Tujuan dari pembelajaran ini adalah agar peserta didik memiliki pemahaman tentang gaya hidup berkelanjutan khususnya untuk melestarikan alam. Yang kedua, agar siswa bisa membuat karya dari sampah plastik. Dimensi kelima yang akan kita pelajari kali ini adalah yang pertama berwawasan global, yang kedua gotong royong. Elemen kelimanya adalah tanggung jawab global. Mengapa tanggung jawab global? Karena dengan melakukan daur ulang sampah itu kita sudah mendukung gerakan global dalam rangka menjaga kelestarian alam. Yang kedua adalah kerjasama. Ini kalian akan bekerjasama dalam sebuah kelompok untuk membuat karya seni dari limbah atau sampah plastik. Sub-elemen kelimanya adalah berpartisipasi dalam tindakan yang mendukung kelestarian lingkungan. Yang kedua, berkontribusi aktif dalam kelompok. Alur aktivitasnya dalam kelima itu, yang pertama adalah pengenalan, yang kedua kontekstualisasi, yang ketiga nanti ada aksi di pertemuan ketiga, di pertemuan keempat itu ada refleksi. Sebelum masuk ke materi saya mau tanya dulu, anak-anak tiap hari pasti suka jajan kan? Kalian jajannya apa? Coba kalian bayangkan sehari kamu jajan habis berapa bungkus gitu? Banyak. Satu anak banyak bungkus. Kalau banyak anak, bungkusnya bagaimana? Banyak sekali. Sehari, seminggu, sebulan, setahun. Coba kalian bayangkan. Bagaimana dengan bungkus jajan yang sudah kalian jajari bungkusnya itu bagaimana nasibnya? Kalau sudah sebulan setahun yang mana? Menumpuk ya, menumpuk dan tidak bisa diuraikan oleh bakteri di dalam sana. Contohnya botol minum ini juga. Ini adalah botol minum sekali pakai. Ini saya minum satu botol misalnya sehari. Kalau banyak orang satu kelas ini minum semua satu botol sehari, seminggu, sebulan, setahun, apa yang terjadi? Menumpuk. Kalau menumpuk nanti akibatnya bagaimana di lingkungan? Kotor. Jadi sarang penyakit ya, nyamuk nanti bertelur di situ di musim hujan. Akhirnya jelek-jelek dan menimbulkan penyakit. Masuk ke materi. Sampah itu apa ini? Apa sampah itu? Sampah adalah
sampah kanan, daun, ranting pohon, itu sampah organik, sampah yang bisa terurai oleh tanah secara alami, bisa terurai oleh mikroba yang ada di tanah. Lalu ada sampah non-organik, ini sampah yang tidak bisa terurai secara alamiah. Contohnya lalu ada sampah B3, contohnya beli, baterai, itu termasuk sampah B3. Itu sampah yang langsung maupun tidak langsung dapat mencemari atau membahayakan lingkungan. Kita semua kita harus bisa mengelola sampahnya, karena yang salah satu caranya adalah dengan mendaur ulang sampah. Lihat itu gambar bumi. Bumi dipakai semi. Semi itu apa? Semi itu artinya tolong saya. Bumi minta tolong. Kalau bumi tidak ditolong, bumi ini berbahaya, tercemar oleh sampah. Bisa tidak kita menolong bumi? Bisa. Kalau mereka bisa, kenapa kita tidak bisa? Mereka siapa? Mengalami materi tadi, kalian ini materi yang saya sampaikan. Saya akan melihat kemampuan kalian memahami materi dengan cara kalian mengerjakan ini secara berkelompok. Ini juga secara kelompok ya. Secara kelompok. Ya, silakan dikerjakan secara kelompok. Yang kesulitan ya? Mari dikerjakan ya di rumahnya. Sudah, kalau sudah boleh dikumpulkan, silahkan dikumpulkan. Ya, saya ada ice breaking ya. Nah, ice breakingnya apa? Silahkan kalian berhadapan masing-masing 2 orang. Terserah sama siapa. Berhadapan 2 orang aja, berarti yang satu kesini cuma berdiri saja. Kamu sama itu ya, berdiri berhadapan, bukan sampingan tapi berhadapan. Permainannya adalah sakit, sikut, dan sikat. Kalau sakit, kalau saya bilang sakit, kalian pegang perut sakit. Kalau sikut, kalian pegang sikut. Kalau sikat, kalian cepat-cepat ngambil. Paham? Kita mulai ya. Sikut. Sikut. Sakit. Sikut. Sakit. Sikat. Sikat tadi berdiri di depan saya, sejajar di depan saya. Ayo yang sikat berdiri di depan saya sejajar. Ini toh. Ayo yang tidak dapat di sebelah kanan saya. Kalau dapat ini ya. Nah, silakan diletakkan dulu snacknya di sini. Ya. Nah, lihat di sini lembar tim game turnamen yang biasa digunakan ya. Nah, di sini ada soal. Kalian akan menjawabnya, ditulis di depan. Nah, ya, jadi siapkan pensilnya. Siap mengerjakan? Ya. Oke, kita mulai.
ini botol ini bisa digunakan. Satu, reduce itu mengurangi penggunaan sampah plastik. Misalnya kalau ibu belanja bawa kantong kain biar tidak numpuk plastik. Yang ketiga, recycle itu adalah mendaur ulang sampah menjadi barang yang berguna, bisa dimanfaatkan kembali. Nah, contohnya saya di sini ada ini namanya adalah Eco Brick. Apakah kalian pernah lihat ini? Belum? Nah, makanya kita akan belajar membuat Eco Brick. Eco Brick itu apa? Bagaimana cara membuatnya? Manfaatnya apa? Nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh Bu Septin. Nah, kalau kalian perhatikan dan kalau perlu dicatat ya, ini penting. Tadi sudah dijelaskan oleh Cici ya, bahwa untuk program yang akan kita buat di proyek ini adalah Eco Brick. Nah, kalian pasti penasaran Eco Brick itu apa? Contoh dari Eco Brick memang seperti ini. Nah, Eco Brick sendiri itu merupakan daur ulang sampah plastik. Biasanya yang digunakan adalah daur plastik seperti ini. Nah, diisi oleh berbagai macam sampah plastik yang ada di lingkungan sekitar kita, seperti sampah bekas jajan kalian, bekas deterjen, bungkus kopi, ataupun plastik-plastik yang sudah tidak digunakan. Itu bisa digunakan untuk Eco Brick seperti ini. Nah, contohnya seperti itu. Nah, mengapa kita perlu membuat Eco Brick? Salah satunya yaitu untuk mengurangi limbah sampah plastik di lingkungan kita. Yang kedua yaitu sebagai produk bangunan tradisional. Tidak hanya sebagai produk bangunan tradisional, tapi juga bisa digunakan sebagai furnitur seperti kursi, meja. Pasti kalian bertanya-tanya, kok bisa seperti ini dijadikan apa? Kursi ataupun meja. Jangan salah, ini memiliki kekuatan yang cukup kuat meskipun berasal dari sampah. Nah, bahan yang digunakan untuk Eco Brick bisa dilihat. Yang pertama ada limbah plastik. Nah, itu di situ sudah ada gambarnya ya. Ada bungkus jajan, terus bekas susu, terus deterjen, itu tadi bungkus sampo, kopi, itu tadi. Nah, yang kedua adalah plastik kontainer dan botol. Bisa botol plastik seperti ini ataupun yang lainnya. Ya, yang besar seperti galon itu juga bisa. Cuma membutuhkan waktu yang lebih lama. Terus yang ketiga stik kayu. Nah, stik kayu ini berfungsi untuk menekan sampah plastik yang sudah kalian gunting dan masukkan di sini agar padat itu ditekan menggunakan stik kayu itu. Jadi nanti ini itu sangat berat. Sudah paham? Sampai sini ada yang ditanyakan? Oke, kita lanjut. Nah, manfaat Eco Brick untuk lingkungan salah satunya yaitu mengurangi jumlah sampah plastik yang berakhir di tempat pembuangan akhir. Nah, sampah plastik itu hanya bisa dihasilkan dengan apa? Dengan apa? Dibakar. Kalau hanya dipendam di dalam tanah itu tidak akan bisa terurai. Yang kedua yaitu mencegah plastik mencemari lautan dan sungai. Dan yang ketiga yaitu mengurangi penggunaan bahan bangunan yang tidak ramah lingkungan. Nah, manfaat sosial dan ekonominya dengan adanya pemanfaatan Eco Brick ini akan memberdayakan komunitas untuk bekerjasama dalam proyek daur ulang, terus menciptakan peluang ekonomi melalui proyek Eco Brick. Dengan pembuatan Eco Brick ini nantinya bisa laku di pasaran sehingga dapat menghasilkan
ekonomi. Terus yang ketiga, menginspirasi kreativitas dalam penggunaan bahan yang dianggap sebagai limbah. Nah, ini adalah salah satu contoh proyek ekogreen. Nah, itu ada rumah yang terbentuk dari ekogreen ini. Mungkin kalau di Indonesia belum ada ya. Ini di luar negeri. Nah, seperti itu kreativitasnya. Terus yang sebelahnya itu ada jadi meja, jadi kursi. Nah, pertanyaannya bagaimana caranya? Nanti kita akan praktekkan di pertemuan ketiga secara bersama-sama. Mulai dari kalian membawa sampah plastiknya, terus dibersihkan di sekolahan, terus kalian memgunting dan dimasukkan ke dalam botol sampai dengan finishing hasilnya. Jangan boleh-boleh nih. Tik pilah-pilah diadai. Di barang meja plastik. Nuh, sabun. Dan bukalah matamu saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi. Bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari. Singkirkan egomu, oh kawan, demi negeri ini. Jadilah generasi emas, cerdas berkarakter itu kita. Berjuang dan harus berani, kita terus torehkan prestasi. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bangun dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi. Bergandeng tangan. Baiklah anak-anak, setelah melakukan aksi daur ulang sampah, kita akan melakukan refleksi. Tapi sebelumnya saya bagikan lembar soal sumatif dulu. Kalian kerjakan secara
dikerjakan secara berkelompok, kerjasama, pikir kira-kira jawaban apa. Jadi saling tukar pendapat ya. Ini silakan dikerjakan. Jawaban kamu tulis di sampingnya. Tuh, lembar kosong itu. Ya. Silakan dikerjakan secara berkelompok. Ya, saling tukar pendapat. Baiklah anak-anak, silakan kalian maju presentasikan hasil diskusi kalian. Dimulai dari kelompok 1, silakan ke depan. Perwakilan saja, 1. Perwakilan saja. Ya, silakan dibacakan ya. Yang lain, yang lain. Oke, terima kasih tepuk tangan. Selanjutnya kelompok E, silakan. Oke, terima kasih. Kita kasih tepuk tangan untuk kelompok E. Kalian sudah membuat menyelesaikan proyek E5 membuat ekonomi. Nah, saya bertanya dulu. Bagaimana kalian merasa kalian setelah membuat karya ekonomi ini? Apa yang membuat kalian senang? Bisa buat bersama-sama. Sama-sama jadinya seru ya. Adakah kesulitan atau apa yang perlu kalian pahami dari membuat ekonomi ini? Apa? Menggunting plastik. Menggunting plastik. Kenapa menggunting plastiknya? Susah, capek. Iya. Terus apa lagi? Yang susah apa lagi? Memasukkan plastik dalam botol. Memasukkan plastik dalam botol. Ya. Apa lagi yang susah? Menggunting kardus. Menggunting kardus. Oh iya, membuat fotonya. Kira-kira kalau mau membuat proyek seperti ini lagi, adakah sesuatu yang akan kalian benahi atau kalian perbaiki agar karya kalian lebih baik lagi? Apa? Aku papanya. Papanya kenapa papanya? Ruang besar. Papanya kurang besar, kurang lebar maksudnya? Ya. Oh iya, ini kalau papanya lebih lebar ini bisa muat untuk lebih banyak ya. Nah, oh iya betul. Ya lain kali kita buat papannya, papan raknya yang lebih lebar. Nah, anak-anak, bagaimana setelah membuat ekoprint ini? Perasaan kalian atau bagaimana dengan kondisi lingkungan di sekitar kalian? Lingkungan menjadi bersih. Iya, lingkungannya iya, betul. Lingkungannya bersih, tidak ada sampah yang berserakan. Saya harap ini
menjadi khalifah di muka bumi, kalian harus menjaga kelestarian alam. Nah, dengan cara menjaga kebersihan lingkungan. Nah, kita buat ekobrik yang lebih banyak lagi di masa depan. Untuk apa kira-kira? Nah, kalau ekobriknya banyak, bisa kita pakai buat kursi atau meja di taman sekolah. Gimana, siap? Siap melaksanakan? Kalau siap, tunjukkan semangat kalian dengan menyanyikan lagu pelajar Pancasila. Ayo kita berdiri biar meriah. Ayo, ini bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Kita kasih apa untuk hasil karya kita hari ini? Kasih B, kasih O, kasih B. Alhamdulillah saya akui hasil karya kalian memang keren, luar biasa. Kita patut acungi 2 jempol, keren banget ya. Kita kasih semangat untuk kelas 5 dengan cara kita nyanyikan yel-yel yang kelas 5. Ayo, yel yang kelas 5. Kami kelas 5, tak pernah putus asa, rajin dan tak menyerah, terima biasa, tak akan menyerah. Terima kasih anak-anak, saya bahagia sekali dan saya bangga sekali pada kalian. Saya ucapkan terima kasih. Tapi semoga kita bisa melaksanakan daur ulang di masa depan dengan baik, dengan istiqomah, tidak bosan ya. Kita tutupi, kita